Halo sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara yang luas dengan berbagai suku, warisan budaya, dan kaya akan hasil alam? Maka tak heran banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan yang terakhir Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang VOC dan kebijakan-kebijakannya di Indonesia. Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Adapun kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik. Ada 5 kebijakan VOC dalam bidang politik, sedangkan dalam bidang ekonomi ada 7 kebijakan yang diberlakukan VOC di Indonesia. 7 kebijakan VOC di bidang ekonomi yaitu hak ekstirpasi, kontingenten, verplaatsleverantie, hak octrooi, pelayaran hongi, prangerstelsel, serta memanfaatkan pribumi. Mari kita bahas satu persatu bersama saya, Arjuna. Kebijakan VOC di bidang ekonomi. Meskipun ada kajian yang menunjukkan kontra dengan kebanyakan referensi, tidak bisa dipungkiri bahwa VOC merupakan perusahaan besar di zamannya. Bahkan, karena terlalu superiornya, VOC memiliki angkatan bersenjata sendiri untuk mengamankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, penting bagi kalian mengetahui kebijakan VOC di bidang ekonomi. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan VOC di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi. Dalam ilmu sosial, hak ekstirpasi merupakan hak untuk membabat tumbuhan hingga habis dan menebang hutan. Dalam hal ini, VOC mempunyai hak untuk menebas dan membabat tanaman rempah-rempah pada saat hasil panen berlebihan. VOC membuat aturan sekaligus perjanjian dengan raja dan pemimpin negeri untuk memusnahkan rempah-rempah yang berlebihan, terutama pala dan cengkeh. Yang kedua yaitu kontingenten. Kontingenten bisa diartikan sebagai pemberlakuan kewajiban kepada rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh VOC. Pajak ini dibayarkan berupa hasil bumi. Sayangnya, tidak diberlakukan sistem ganti rugi. Tujuan VOC memberlakukan kebijakan ini jelas yakni agar kas keuangan mereka tetap terjamin. Namun, rakyat Indonesia tentunya sangat dirugikan dengan hal ini. Kebijakan berikutnya yang tidak kalah merugikan rakyat adalah verplaatsleverantie. Kebijakan ini mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya hanya kepada VOC. Penjualan rempah kepada selain VOC tidak diperbolehkan. Tidak cukup sampai di situ, dalam kebijakan ini harga jual rempah-rempah telah ditentukan oleh VOC. Selanjutnya yaitu hak oktrooi. Hak oktrooi merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh VOC sebagai kongsi dagang. Hak oktrooi yang ditetapkan oleh VOC adalah sebagai berikut. Membentuk angkatan bersenjata oleh mereka sendiri, melakukan monopoli perdagangan di seluruh wilayah kekuasaannya, membuat perjanjian dengan raja-raja atau pemimpin negeri setempat, melakukan peperangan dengan pihak lain yang berseberangan dengan kebijakan VOC, mengeluarkan dan mencetak mata uang sendiri, mengangkat dan menetapkan pegawai mereka sendiri, serta memegang pemerintahan di negeri jajahan. Kebijakan prangerstelsel. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Belanda dan VOC untuk mengeruk keuntungan yang besar di daerah jajahannya. Kebijakan ini fokus pada daerah Parahyangan atau Priangan untuk membudidayakan komoditas kopi. Nama Pranger diambil dari Priangan yang memang terkenal sebagai daerah yang dapat menghasilkan kopi dengan kualitas unggul. Setelah kebijakan ini berjalan selama 6 tahun, dikabarkan VOC dapat menguasai setengah hingga 3/4 perdagangan kopi di dunia. Kebijakan selanjutnya adalah pelayaran hongi. Agar monopoli perdagangan yang telah dipraktekkan oleh VOC dapat berjalan mulus, VOC melakukan pelayaran hongi. Kebijakan yang juga disebut dengan Hongi-tochten ini dilakukan dengan melakukan ekspedisi pelayaran, terutama di Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Maluku, Pulau Seram, dan Ternate Tidore, memanfaatkan pribumi sebagai perpanjangan tangan. Dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Belanda dan VOC seringkali tidak turun tangan secara langsung. Mereka lebih sering menjalin kerjasama dengan raja-raja daerah atau pejabat-pejabat yang kalap akan kekuasaan dan harta. Melalui mereka, Belanda dan VOC mengeruk keuntungan untuk kepentingannya. Belanda dan VOC memperalat mereka dengan iming-iming komisi yang besar. Tidak cukup sampai di situ, mereka diberikan jaminan bahwa kekuasaan mereka akan dikawal dari musuh-musuh politik atau siapapun yang berseberangan. Tentu tawaran yang sulit ditolak bagi semua orang-orang yang sudah silau dengan harta dan tahta. Selanjutnya adalah kebijakan VOC di bidang politik. Ada 5 kebijakan VOC di bidang politik, yaitu mengangkat gubernur jenderal, mencampuri urusan para bangsawan, politik divide et impera, memberlakukan hak oktroy, memindahkan markas besar ke Batavia. Ayo teman-teman, mari kita bahas satu persatu tentang kebijakan VOC di bidang politik. Yang pertama adalah mengangkat gubernur jenderal. Pengangkatan gubernur jenderal memudahkan tujuan VOC di Indonesia. Bisa dibilang, gubernur jenderal VOC merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan kerajaan Belanda di Indonesia. Jika dianalogikan, bisa dibilang gubernur jenderal mirip seperti presiden di Indonesia. Dan setiap gubernur jenderal memiliki kebijakan khas tersendiri. Yang kedua adalah mencampuri urusan para bangsawan. Untuk menanamkan pengaruhnya, VOC selalu mencampuri urusan para bangsawan. Sudah biasa jika VOC ikut-ikutan permasalahan bangsawan. Mereka aktif dalam menanamkan pengaruh dan janji dukungan. Aktif dalam membuat perjanjian dengan para raja, keluar masuk istana dan politik divide et impera. Selanjutnya adalah politik divide et impera. Politik divide et impera adalah politik VOC untuk mengendalikan tanah jajahan. Secara bahasa berarti pisah dan taklukkan. Tapi kita mengenalnya dengan politik adu domba. Satu pihak yang bertikai didukung oleh VOC untuk melawan bangsawan yang lain. Sehingga pada praktiknya, pribumi melawan pribumi. Contoh korban politik divide et impera yaitu kisah Sultan Haji, kisah Perang Padri, dan kisah perjuangan Pangeran Antasari. Hak oktroy. Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh Belanda kepada VOC. Hak ini sangat menguntungkan VOC di banyak bidang, terutama di bidang ekonomi dan finansial. VOC diizinkan melakukan monopoli rempah, membuat dan mengedarkan uang sendiri. Di bidang militer, VOC boleh mendirikan benteng dan memiliki tentara sendiri. Tentara-tentara inilah yang digunakan untuk menghadapi perlawanan pribumi. Pemindahan markas besar ke Batavia. Kebijakan pemindahan markas ke Batavia terjadi pada masa kepemimpinan Jenderal John Peterson Koen. Markas awal VOC berada di Maluku. Dia merasa Maluku terlalu kecil sebagai markas besar dan kurang bisa memenuhi semua kebutuhan di tanah jajahan. Kemudian dia tertarik pada Banten. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Banten tidak lagi menarik karena bertentangan dengan Inggris, Cina, dan orang Banten sendiri. Demikian informasi tentang kebijakan VOC di bidang politik. Kebijakan VOC di bidang politik perlu diketahui karena kebijakan-kebijakan inilah yang menindas, mengeksploitasi, memperbudak, dan membunuh nenek moyang kita. Tak heran bahwa Bung Karno sangat membenci paham ini. Penindasan ini baru berhenti ketika para kaum humanis Belanda menuntut sehingga diberlakukanlah politik etis. Anyways, cukup sampai di sini ya guys pembahasan kita tentang kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. See you for next time.